Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, keluarga Suara Kebenaran. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh disatukan kembali untuk bersama-sama beribadah melalui frekuensi ini. Pagi yang indah, hari ini hari Senin, tanggal 26 Februari. Bacaan terambil dari Mazmur 54 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Amos. Doa syafaat nanti Ibu Sri, net pertama Ibu Endang, net kedua nanti Mas Yoyo. Adapun susunan acara sebagai berikut, saudara. Mars Suara Kebenaran akan dilantunkan oleh Mbak Senja. Pujian awal Bapak Purwadi. Doa pembuka Bapak Lendra. Pujian mengiringi pembacaan firman Tuhan Ibu Rustina. Yang membacakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan Bapak Hardono ayat 1 sampai dengan habis selesai 9. Setelah itu pujian pembacaan firman Tuhan selesai, dilantunkan oleh Bapak Radmin. Pujian mengiringi firman Tuhan Ibu Risma. Kebenaran firman akan disampaikan oleh hambanya Bapak Amos. Pujian merespon kebenaran firman Tuhan Ibu Leni. Setelah itu ada masa jeda. Akan kami lanjutkan setelah masa jeda. Nanti pujian mengiringi untuk doa syafaat Ibu Mei, doa syafaat Ibu Sri, pujian syukur Mas Yoyo, dan lain-lain nantinya menyusul. Demikian saudaraku yang terkasih, sudah tercatat semuanya yang sudah ambil bagian di dalam pada pagi hari ini, ibadah yang sangat indah ini. Mari satukan hati kita, satukan jiwa kita, fokus pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini kita mendapatkan berkat yang melimpah khusus dari firman Tuhan, boleh menguatkan kita ke depan hidup kita masing-masing semakin disayang Tuhan. Selamat berpelayanan. Tuhan Yesus memberkati Mbak Senja dan saudaraku semuanya. Silahkan. Sanalah aku
pang wong urip ing alam donya kabeh manungsa tusuk gawe piyala ora ana kang bener lan sampurna wekasane manungsa bakal cilaka awit pituwase dosa iku pati kabeh manungsa ora bisa anyelaki katetepake dening Gusti manungsa sawise iku diadili do elingo Gusti Yesus isi paring pangapura Tutup-bato sira mesti bakal mlebu ing swarga. Yang kedua, pancen nyoto saiki jaman wis tuwa ing donya bakal ana mangsa rekoso manungsa karem bondo gawe piyala nganti ora ngambah dalane agama spasi iki pancen nyoto saiki jaman wis tuwa ing donya bakal ana mangsa rekoso manungsa karem bondo gawe piyala nganti ora ngambah dalane agama jo awake dhewe eling marang Gustine ora nglawan apa kang dadi dawuhe sing sregep ngabektine nganti tekan rawuhe Gusti Yesus ora lali karo janjine bejo awake dhewe eling marang Gustine ora nglawan apa kang dadi dawuhe sing sregep ngabektine nganti tekan rawuhe Gusti Yesus ora lali karo janjine Gusti Yesus ora lali karo janjine Gusti Yesus ora lali netepi dawuhe amin moga yang berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami muliakan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang menghadap-Mu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan juga sebentar kami acara kebaktian khususnya di frekuensi ini, suara kebenaran, Tuhan hamba-Mu terbatas untuk yang bertugas pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi Engkau mengetahui Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga anak-anak-Mu, umat-Mu khususnya suara kebenaran ini dengan sukacita untuk bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus yang selalu menyertai. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami
yakin, kami percaya Engkau membackup semuanya ini, sehingga kebaktian pada pagi hari ini, suara kebenaran melalui frekuensi ini, melalui udara ini, banyak saudara-saudara yang mendengarkan diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Lanjut. Amin. Kula sampun siaga Gusti, semadya nambani sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marak ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula tumawes ing manah samakta ing gati. Sabtu paduka dateng ewagingsen, saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siaga nampi sabtu mulya. Kula sampun siaga Gusti, semadya nambani sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marak ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula tumawes ing manah samakta ing gati. Sabtu paduka dateng ewagingsen, saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siaga nampi sabtu mulya. Manah kula sampun siaga nampi sabtu mulya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Doa dalam menghadapi musuh. Ayat 1, untuk pemimpin biduan.
dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud ketika orang Sipi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ayat 3, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena perkasaanmu. 4, Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. 5, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. 9, yang terakhir, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagialah adalah bagi Bapak Ibu yang sudah mendengar firman ini, direnungkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka seperti pohon yang ditanam pada aliran air, yang senantiasa menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Segala sesuatu yang dilakukan berhasil. Amin. Monggo lanjut Pak Lapin. Bukanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Mendengar sabdamu, kemakannya Tuhan, laku panggilanmu, supaya jiwaku menghitungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Pujian pengantar renungan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Monggo dilanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini saya diizinkan kembali untuk membawa renungan di pagi hari ini. Tentunya puji syukur kepada Tuhan, di pagi yang indah ini saya untuk diizinkan kembali untuk bisa menikmati hari Senin ini, bisa menikmati untuk nafas yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini untuk ayat bacaan ada di Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai seterusnya, dengan judul doa dalam menghadapi musuh. Doa dalam menghadapi musuh, judul yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jelas dikatakan di Mazmur Daud di pagi yang cerah dan indah ini, diburu musuh tapi selalu ditolong Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Daud pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya saya percaya pasti untuk kita semua juga pernah mengalami seperti halnya yang dialami Daud. Karena Daud juga manusia seperti kita Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang pernah dirasakan oleh Daud pasti juga kita pernah mengalami seperti halnya Daud mengalami sesuatu hal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kadang Daud ini diburu musuh ya Bapak Ibu Saudara. Banyak musuh-musuh yang mencari dan membunuh Daud, sampai doa dalam menghadapi musuh ada tertulis di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Diburu musuh tetapi ditolong Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menolong Daud ini Bapak Ibu Saudara, yang artinya
banyak sekali musuh-musuh Daud pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, yang memburu dia tuh banyak sekali. Tapi Daud tahu bahwa Tuhan punya segalanya. Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya segalanya. Artinya segalanya yaitu Tuhan sanggup menolong di dalam doa Daud untuk menghadapi musuh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali di dalam kehidupan kita, banyak dari kita juga kadang masih diburu, tapi bukan diburu oleh musuh kita, tapi diburu oleh masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita yang diburu masalah, tetapi Tuhan selalu menolong. Mungkin dari kita juga pernah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami hal seperti ini, persis apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Diburu banyak masalah satu belum kelar, masalah satu belum selesai, Bapak Ibu Saudara, datang masalah yang lain. Datang masalah satu, datang masalah dua, datang masalah ketiga. Bertubi-tubi berbagai masalah datang menghampiri kehidupan kita. Bertubi-tubi masalah hidup selalu datang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang pun masalah yang tidak kita minta, Bapak Ibu, datang menjadikan kita kadang kita sebagai manusia itu khawatir, Bapak Ibu Saudara. Masalah datang, kadang kita menjadi takut. Kadang hidup itu seperti menghantui kehidupan kita. Kadang juga kita lupa. Kadang kita juga nggak ingat bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Jelas dituliskan di ayat 1 di kolom 2 atau di ayat ketiga. Saya ingin membacakan kembali, Bapak Ibu Saudara. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Jelas di ayat ini, Bapak Ibu, Tuhan sebagai penyelamat kita, Tuhan itu adil kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Dan juga ditulis jelas di ayat ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, untuk Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Telinga Tuhan juga selalu mendengarkan doa-doa yang kita keluarkan dari mulut kita. Telinganya selalu mendengarkan doa-doa kita. Telinganya juga terus mendengarkan permintaan-permintaan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya doa dalam menghadapi musuh yang Daud inginkan, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya Allah adalah penolong kita. Dan Tuhanlah yang selalu menopang setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti Daud ini, Bapak Ibu Saudara, selalu berdoa, selalu terus untuk mengandalkan Tuhan di setiap langkah-langkahnya. Apapun yang tidak bisa kita pikirkan, dan
apapun yang tidak bisa kita lakukan, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kiranya kita berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong kita. Dan biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita sedikit tentang acara Natal kemarin di Kemuning, Bapak Ibu Saudara. Saya juga berpikir, Bapak Ibu Saudara, dan saya juga punya rasa yang khawatir ya. Tapi tidak sangat khawatir sekali, tidak. Karena saya percaya saya masih punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong saya. Karena dari awal saya hanya berpikir untuk acara hari Sabtu, mungkin yang hari Jumat, mungkin beberapa yang dari kita yang ingin berniat untuk menginap Bapak Ibu Saudara. Wah, ini ternyata Bapak Ibu Saudara yang ikut nginep itu, saya setiap hari membaca untuk memonitor di grup ya. Dan akhirnya setiap hari saya monitor sama, ternyata untuk Bapak Ibu yang menginap di hari Jumat itu banyak sekali Bapak yang menginap sampai itu H-1. Saya membaca di grup itu yang sudah ikut kelas, ikut nginap terdaftar itu sekitar ada 30 orang lebih Bapak Ibu Saudara. Kan saya sudah tahu untuk kapasitas semua yang ada di villa berapa yang bisa Bapak Ibu. Jadi hati ini sangat khawatir Bapak Ibu Saudara. Karena tempat menginap itu juga kira-kira ada batasnya, untuk tidur juga terbatas. Dan apalagi untuk kebutuhan MCK. Kebutuhan MCK juga sangat terbatas sekali Bapak Ibu, karena hanya ada 2 kamar mandi. Jadi saya sempat khawatir, Tuhan, bagaimana ini? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya serahkan segala kekhawatiran saya ini kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan semua permasalahan ini kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Agar supaya Tuhan ikut menolong, ikut menyertai, ikut andil di dalam acara Natal ini Bapak Ibu Saudara. Agar Tuhan menolong, menyertai jalannya acara Natal kemarin di Kemuning Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya sudah di dalam luar pemikiran saya. Sudah tidak saya pikirkan, waduh, yang ikut banyak sekali, bingung Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua dapat berjalan dengan lancar. Jam-jam untuk ibadah, sesi demi sesi ya Bapak Ibu Saudara, dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada keterlambatan di tiap sesi-sesi. Semuanya berjalan dengan lancar. Karena apa Bapak Ibu? Manusia itu punya batasan tertentu. Pemikirannya terbatas kayak saya ini. Waduh, pasti mesti khawatir. Waduh, piye yo. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak punya batasan. Tuhan itu luar biasa. Selalu menyertai. Apapun yang kita pikirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menyertai. Di dalam acara Natal sesi demi sesi, Tuhan membackup semua acara Natal di Kemuning kemarin Bapak Ibu Saudara. Mulai dari berangkat sampai selesai acara, Tuhan backup semuanya, termasuk cuaca. Tuhan izinkan memberikan cuaca yang cerah Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada hujan sebentar kemarin di waktu acara pas selesai Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kembali untuk acara cerah, agar supaya kita bisa pulang dengan keadaan cerah, tidak hujan. Di saat acara selesai kita bisa jalan-jalan wisata ke kebun teh Kemuning kemarin Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan untuk semuanya kita bisa bersama-sama untuk berwisata di kebun teh Kemuning,
untuk kita bersama bisa menikmati durian legit manis yang luar biasa Bapak Ibu. Itulah Tuhan Bapak Ibu. Kadang kita tidak habis pikir, waduh piye sesuk ya. Tapi saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan yang menolong untuk saya Bapak Ibu. Karena saya percaya, saya punya iman. Rencana yang baik, acara yang baik, Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti tahu. Dia akan menolong untuk acara ini Bapak Ibu Saudara. Ya sebagai manusia ya pasti punya rasa khawatir, pasti punya rasa takut Bapak Ibu Saudara, seperti saya ini Bapak Ibu. Tapi saya belajar untuk menghilangkan rasa-rasa khawatir, rasa takut. Opo iso, opo iyo, begini, tapi Tuhan yang pimpin. Doa-doa semuanya Bapak Ibu Saudara di dalam acara kemarin, doa meminta kelancaran, keamanan, cuaca yang cerah. Doa pagi kemarin sangat luar biasa kuasanya. 1, 2, 3 orang berkumpul, doa orang benar. Dahsyat kuasanya Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya juga mengapresiasi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang terus membantu di dalam doa bangun pagi, untuk doa pagi yang dipimpin oleh Cik Leni. Ada Pak Juan, semuanya hadir. Ya, doa pagi itu sangat luar biasa sekali untuk membantu kita. Tuhan nyatakan di dalam setiap doa-doa kita. Tuhan menolong apa yang kita inginkan, menyertai di dalam setiap ibadah kita. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir, sudah membantu, menolong untuk kelancaran acara Natal kemarin di Kemuning, kaki Gunung Lawu. Sangat luar biasa antusias Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya bersyukur juga kepada Tuhan yang sudah menolong, menyertai, membackup acara kemarin. Sukses dari awal sampai akhir. Dan seperti halnya Daud ini Bapak Ibu Saudara, dia punya rasa khawatir seperti saya. Makanya Daud ini berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk menghadapi musuh-musuhnya Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya saya berdoa agar supaya acara ini berjalan. Berdoa untuk Natal ini agar supaya Natal ini dapat berjalan dengan lancar Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya juga Bapak Ibu Saudara kemarin di doa pagi juga ingin meminta acara ini juga berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kita punya Bapa di surga. Bapak kita di surga, kita meminta, kita memohon agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi untuk doa-doa ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan untuk memberikan kelancaran di dalam setiap doa-doa kita. Tuhan izinkan untuk kita dapat sesudah acara Natal, Tuhan izinkan untuk kita dapat berwisata, berjalan-jalan di kebun teh Kemuning dengan menikmati durian yang luar biasa, menikmati view, menikmati kebun teh, berkat-berkat yang dari Tuhan, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan izinkan semuanya untuk kita bisa menikmati Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan itu Bapak Ibu, seakan-akan itu kayak itu hadiah untuk kita Bapak Ibu Saudara. Jadi seakan-akan itu hadiah untuk kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita dan semuanya yang sudah berbakti dan memuji Tuhan di acara Natal Kemuning kemarin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pikir itu wah itu seperti halnya itu hadiah untuk kita. Jadi kita sudah menginap, memuji Tuhan, berdoa dengan Tuhan.
Terus sudah selesai acara, Tuhan menyiapkan hadiah untuk bisa kita jalan-jalan di kebun teh kemuning, menikmati durian bareng-bareng, ngobrol bareng, guyon bareng. Itu sangat senang sekali di hati Bapak Ibu Saudara. Jadi sungguh Tuhan itu luar biasa men-setting semuanya, men-setting acara ini dengan sangat-sangat, wah saya tidak bisa berkata-kata. Jadi Tuhan itu luar biasa untuk men-setting semuanya acara Natal kemarin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang tidak bisa kita lihat, Tuhan kita yang tidak bisa kita pilih, tapi Dia sanggup menolong kita Bapak Ibu. Sanggup menolong apapun yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya, kita berserah, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Pasti Tuhan sanggup, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Gitu. Saya sebagai saksi, ya, yang dari awal saya khawatir, takut akan acara ini, ternyata saya serahkan kepada Tuhan semuanya. Acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai, sampai kita dapat berjalan, sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing, tidak kurang suatu apapun, karena itu penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai halnya untuk acara Natal itu dapat berjalan dengan lancar. Seperti halnya ini juga terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan saya. Saya tidak berpikir untuk saat ini saya terpilih untuk menjadi ketua juga. Saya tidak punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Karena apa Bapak? Karena saya juga termasuk warga baru juga. Pikiran saya, wow, banyak senior-senior saya, banyak guru-guru saya di sini. Jadi saya tidak punya pikiran untuk menjadi ketua atau terpilih menjadi ketua. Saya tidak punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Karena mungkin ini sudah jalan Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi di dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Saya terpilih untuk menjadi ketua. Padahal yang saya katakan tadi, saya tidak punya pikiran menjadi ketua. Tapi saya punya cerita Bapak Ibu. Jadi kurang lebih sebulan apa 2 bulan kemarin saya lupa ya. Saat itu saya dimintai tolong untuk Pak Indra untuk datang ke rumah beliau. Lah saya pada waktu itu dari mana ya? Dari Solo, Salatiga, dari Jogja apa dari mana? Terus saya sempatkan untuk mampir di rumah Pak Indra. Itu malam-malam saya sempat mampir karena memang biasanya saya malam ya. Karena saya tuh banyak untuk jadwal-jadwal giat-giat keluar kota pada waktu itu. Jadi saya sempatkan, saya telepon Pak Indra, ini saya bisa enggak mampir jam 8 nih? Oh bisa. Saya mampir di Pak Indra. Ya kurang lebih sebulan atau 2 bulan kemarin ya, saya mampir di Pak Indra. Kan ada sesuatu mengenai perangkat radio pesawat ya, saya mampir di Pak Indra. Nah pada waktu itu sesudah selesai untuk radio, ngomong-ngomong masalah radio dan pesawat itu, terus sempat saya sharing-sharing sama Pak Indra. Jadi saya sempat berbincang-bincang mengenai masalah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan ke Pak Indra bahwa sebetulnya kalau saya itu malah justru masih ingin untuk Bapak Tirta ketua kita untuk memimpin kami. Karena saya lihat tuh Bapak Tirta luar biasa untuk memimpin kami. Loyalitasnya juga tinggi. Membantu untuk onta sangat luar biasa untuk Bapak Tirta itu. Makanya saya ingin tuh malah justru selamanya Pak Tirta itu untuk menjadi ketua di komunitas ini Bapak. Itu saya katakan kepada Bapak Indra. Tapi ternyata memang beliau sudah menyerahkan untuk kepemimpinannya untuk agar bisa diganti. Mungkin beliau juga punya suatu gagasan, keinginan sendiri untuk kembali untuk melaksanakan aktivitas di rumah beliau.
Jadi akhirnya itu kita sering-sering sama Pak Indra, Mas Amos kira-kira siapa ya besok yang Mas Amos pilih untuk menjadi ketua. Ya saya kalau masih bisa ya Pak Indra, kalau tidak bisa ya saya memilih yang saya tuakan. Ya siapa Mas Amos, saya kasih bocorannya bilang gitu Pak Indra. Terus saya bilang saya tuh ada ada dua pilihan. Siapa itu? Kalau saya sendiri pribadi milih Mbak Senja sama Pak Indra, saya bilang gitu. Loh, saya jangan gini-gini. Lah siapa lagi gitu? Saya pilih Pak Indra sama Mbak Senja. Loh, jangan. Yang lain saja. Loh, itu kan saya, Pak Indra. Itu kan saya pribadi, saya milih siapa? Jenengan tanya milih saya. Saya milih antara Pak Indra atau Mbak Senja begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya habis ngomong-ngomong gitu, ya wis, udah gini, itu kan nanti kita yang pilih, Tuhan yang sudah menentukan. Terus di waktu saat Natal kemarin, saya juga sharing kepada Bu Mei, Mbak Senja, Bu Mei, ini boleh enggak kita pilih orang yang tidak hadir? Sama Pak Ageng juga, jangan, pilih yang hadir aja. Soalnya nanti kalau pilih yang tidak hadir, sudah dipilih, nanti kalau tidak berkenan kan juga salah. Akhirnya kita pilih yang hadir. Terus pada waktu itu saya memilih, dikasih untuk kertas-kertas kecil-kecil untuk memilih, itu yang datang juga semua dikasih kertas-kertas untuk memilih. Jadi pada waktu itu tuh ya kayak kayak kita pemilu ya, kayak kita memilih presiden atau yang lainnya, pemilih RT RW, jadi ada dak-duk. Terus banyak sekali yang memilih itu dikasih kertas. Saya memilih pada waktu itu, saya tulis. Saya kan dari awal sudah milih Pak Indra atau Mbak Senja. Pak Indra ini kan tidak hadir, saya tulis di kertas itu Mbak Senja. Saya gulung, saya masukkan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia ya. Saya sebut panitia, memang yang ngurusi panitia, tapi memang tidak ada panitia yang mengurusi. Saya tulis itu, saya masukkan situ, terus dikumpulkan semuanya, terus dibaca satu persatu. Ada yang keluar Pak Johan, ada yang keluar Mbak Senja, ada yang keluar siapa lagi ya, Pak Edi salah tiga. Terus dibaca Mas Amos ya, aduh, Mas Amos keluar terus akhirnya. Walah, saya pikir ya mesti milih Mas Amos lah, ini acaranya sing ada ke Mas Amos, ketempatan Mas Amos yang menyiapkan semua. Mas mesti milih Mas Amos. Saya dalam hati, waduh gitu Bapak Ibu. Ya itulah apa yang tidak bisa saya pikirkan. Itu saya inginnya tuh yang ini seperti ini. Saya ingin yang A, saya ingin yang B. Ternyata Tuhan memberikan yang C, Bapak Ibu. Ya itulah. Jadi saya tidak bisa berpikir, tidak habis pikir Bapak Ibu. Apa yang saya inginkan ternyata beda apa yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Tuhan inginkan, Tuhan izinkan saya bisa menjadi mengkoordinasi untuk komunitas ini. Gitu, saya juga aduh. Tapi apa yang sudah diizinkan, apa yang sudah ditulis oleh Tuhan Bapak Ibu, ya tentunya saya syukuri semuanya itu. Apa yang sudah direncanakan Tuhan, itu kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa saya kerjakan adalah saya bersyukur untuk Tuhan. Apa yang sudah dimandatkan oleh saudara-saudara semua di malam itu, Bapak Ibu, ya saya laksanakan walaupun saya sebagai manusia biasa, sebagai warga baru, masih muda. Saya mau belajar untuk semuanya ini, untuk melayani Tuhan, bukan untuk apa-apa dan bukan untuk mengapa, tapi saya belajar untuk loyal untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini sharing untuk kesaksian pagi hari ini juga. Jadi saya punya cerita bahwasanya Tuhan itu sangat luar biasa, sanggup
melakukan apa aja. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, kita sudah mentok, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti membantu. Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup membalikan. Dari A menjadi B, B menjadi C, Tuhan sanggup membalikan. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan bisa nyatakan di dalam mujizatnya. Ada amin Bapak Saudara? Seperti halnya Daud ini Bapak Saudara. Dia sudah mentok, sudah khawatir, takut. Makanya Daud berdoa untuk menghadapi musuh. Mari kita belajar seperti halnya Daud ini di pagi hari Tuhan. Tuhan izinkan untuk membantu Daud ini untuk menghadapi musuh-musuhnya. Seperti Tuhan membantu saya Bapak dalam melaksanakan acara Natal ini. Saya khawatir, saya takut, isoraya, tapi Tuhan membantu. Karena saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa saya pikirkan, apa yang menjadi saya khawatir, apa yang menjadi ketakutan dalam saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan membantu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan membantu, selalu menyertai, selalu membackup semuanya. Kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu Saudara ada yang masih khawatir, ada yang masih takut, saya katakan pagi hari ini, Tuhan sanggup menggantikan kekhawatiran Anda. Tuhan sanggup menggantikan ketakutan Anda dengan sesuatu kebaikan, dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang lancar, sesuatu yang sukses untuk kita semuanya. Jangan takut, jangan khawatir, karena ada Bapa kita yang di surga yang sanggup membantu kita. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Kau yang selalu menolong. Kau sanggup Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tetap percaya Tuhan penolongku. Haleluya Yesus. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut.